Di tengah langkah pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi, mencuat isu penumpukan dana pemerintah daerah di bank yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah yang sontak menjadi sorotan publik. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan mengenai jumlah uang daerah yang mengendap di bank. Angka itu mengacu pada data yang tercatat di Bank Indonesia per September 2025. Dari BI itu menyampaikan bahwa daerah itu ada di bank sebanyak 233 triliun sebagaimana sebelah kiri Bapak. Dalam bentuk giro 178 triliun, simpanan di Pemda 48 triliun, tabungan 7,43 triliun. Gabungan provinsi kabupaten kota. Purbaya menyebut uang kas daerah yang disimpan di bank mencapai ratusan triliun rupiah itu lantaran lambatnya serapan anggaran belanja daerah. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Tito bilang uangnya ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya? Karena bayarnya di akhir tahun kan? Ya, serap ini kan berkaitan dengan masalah rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Nah, artinya kalau memang ada satu kondisi yang tidak terserap atau tidak termanfaatkan, berarti yang harus direview pertama kali adalah perencanaannya. Sejauh mana selama ini pemerintah daerah membangun perencanaan ya. Karena kalau perencanaan itu dilakukan dan juga sudah digunakan berbasis pada kinerja atau performance ya, performance based budgeting atau penganggaran berdasarkan dengan kinerja, tentunya penganggaran yang dilakukan itu tadi itu sudah harus mendasarkan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan juga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Yang disayangkan lagi oleh Purbaya adalah tempat parkir uang-uang daerah itu adalah bank-bank yang ada di pusat. Padahal duit jumbo tersebut semestinya diputar di daerah. Tapi katanya daerahnya naruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan daerahnya uangnya nggak ada uang jadinya. Banknya nggak bisa muterin tuh, nggak bisa meminjamkan di sana. Harusnya walaupun nggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa nyalurkan ke bisnismen atau pelaku usaha di kawasan itu. Jadi selalu kita bertanya-tanya tuh, kenapa uang di pusat terus numpuknya. Dana ratusan triliun rupiah yang menumpuk di perbankan tersebut terdiri atas kas milik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ada 15 daerah yang tercatat memiliki dana jumbo yang disimpan di bank, seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Sumatera Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak buka suara. Sebagai daerah yang disebut menyimpan uang di bank, mereka pun menjelaskan alasannya. Ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Walaupun kita sudah belanjakan, masih ada lagi kadang lebih. Tadi karena kita dibatasi 3,sekian%. Nah, yang kedua juga ada pelampauan pendapatan. Jadi misalnya kita memprediksi pendapatan sekian, ternyata lebih. Nah, kalau pendapatan lebih itu nggak bisa langsung dimasukin sebelum siklus. Sedangkan kalau PAPBD waktu cuma 3 bulan, kita main pokoknya yang penting belanjain, itu juga bahaya. Nanti belanjanya serampangan, nggak jadi barang yang jelas. Mendingan yang namanya bangun jalan kan nggak bisa ujuk-ujuk ya. Mending dimasukin di induk tahun berikutnya. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melontarkan bantahan. Mereka menegaskan tak ada dana Pemda triliunan rupiah yang nganggur dan mengendap di bank.
Silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan, RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan Siap. di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Namun Purbaya tetap yakin bahwa data dari Bank Indonesia yang diungkapnya valid. Ia justru meminta para kepala daerah itu menghitung ulang jumlah uang daerah mereka yang ada di bank. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Banyak pemerintah daerah salah alokasi anggaran, atau pemerintah daerah ada yang terlalu takut berlebihan, takut dikriminalisasi misalnya karena pencairan cepat tapi tidak tepat sasaran, mereka bisa berurusan dengan penegak hukum. Nah, ini yang perlu ada pendampingan dan sosialisasi terus dari pemerintah pusat, mengingatkan bahwa kalau sampai dana daerah terlalu banyak mengendap, maka imbasnya adalah lapangan kerja di daerah itu bisa semakin sulit, UMKM yang harusnya dapat bantuan juga menjadi terganggu. Melakukan parkir anggaran daerah diperbankan bukanlah fenomena baru, tapi kebiasaan klasik yang seperti membuai tanpa memikirkan dampak buruknya pada ekonomi di daerah. Ini adalah masalah yang klasik sebenarnya. Pemda itu perencanaannya memang masih belum baik dan juga cenderung uang tuh begitu banyak mengendap di bank daerah terutama sampai akhir tahun. Salah satunya karena ada dua moral hazard. Yang pertama, Pemda itu juga menikmati bunga deposito dari simpanan dana yang mengendap di perbankan. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Sebelumnya, Menteri Purbaya juga pernah melontarkan peringatan akan menyisir anggaran yang tak terserap optimal, mulai dari kementerian lembaga hingga pemerintah daerah. Uang yang dianggap nganggur tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor produktif.